dituding memanfaatkan Bertrand Peto. Berikut fakta di balik alasan Bertrand Peto unfollow Ruben Onsu dan Sarwenda. Ungkap rasa kecewa, menangis minta ke psikolog. Sarwenda buka suara. Nama Bertrand Peto kembali jadi perbincangan hangat di jagat dunia maya. Kali ini permasalahan bermula karena ia memutuskan untuk unfollow akun Instagram Ruben Onsu dan Sarwenda. Diisukan tengah memiliki masalah keluarga oleh netizen, kira-kira apa alasan sebenarnya Bertrand unfollow Instagram ayah dan ibunya? Lewat tayangan YouTube Cuap-Cuap di Mob Channel, Ruben menceritakan fakta soal akun Instagram Bertrand yang dulunya milik sebuah akun fanbase. Namun dengan perjuangan Sarwenda, akhirnya Bertrand mendapat akun tersebut beserta logo verified. Melihat nama Bertrand Peto yang semakin besar ternyata membuat beberapa fans menjadi fanatik dan berbalik menyerang keluarga Ruben Onsu. Mereka menuding Ruben dan Sarwenda hanya memanfaatkan popularitas Bertrand tanpa tahu cerita di baliknya. Untuk menuruti permintaan fans, Ruben pun mengambil alih akun Instagram Bertrand Peto. Agar fans fanatik tidak semakin berkoar, ia memutuskan untuk unfollow dirinya sendiri, Sarwenda, serta kedua putrinya. Kecewa dengan pernyataan dari segelintir fans fanatik, Bertrand Peto sempat membuat sebuah video singkat yang kini sudah dihapus. Apa yang kalian bilang itu nggak benar. Onyo di sini selalu dimanja, sama dari tim manajemen dimanja, sama keluarga De Onsu dimanja. Onyo sangat disayang, ucap Bertrand. Sembari menahan isak tangis, Ruben juga menegaskan kalau hingga detik ini dirinya tak pernah sedikit pun mengutik-utik penghasilan Bertrand Peto seperti yang sudah dituduhkan oleh netizen. Semua yang dipakai oleh Bertrand saat perform murni keluar dari tabungannya sendiri. Ruben juga mengaku sempat berusaha memisahkan Bertrand dengan Sarwenda serta kedua putrinya saat membuat video klip hingga membuat putranya itu menangis. Hal itu dilakukan Ruben karena tidak ingin video klip pertama Tania dirundung oleh para fans yang terlalu memuja Bertrand Peto. Ruben Onsu juga sempat dituduh memanfaatkan nama Bertrand Peto untuk mendongkrak popularitas podcast horor miliknya. Dengan tegas, Ruben menyebut kalau anaknya lah yang memang tertarik mengikuti podcast tersebut karena suka dengan hal-hal berbau mistis. Kini Ruben mengungkapkan kalau kondisi Bertrand Peto terpuruk dan sedih. Bertrand bahkan menangis saat di tengah perjalanan sekolah, hingga akhirnya ia meminta langsung ke Ruben dan Sarwenda untuk berbicara dengan psikolog. Di samping itu, penyanyi Sarwenda geram ketika mendapat tudingan dirinya dan Ruben Onsu memanfaatkan Bertrand Peto untuk promosi keluarganya. Ia dan Ruben Onsu tidak pernah merasa memanfaatkan ketenaran sang putra untuk kepentingan promosi The Onsu Family. Bahkan ia mengatakan bahwa Bertrand Peto merasa sangat kecewa karena banyak fans yang menuduh orang tuanya. Dikutip dari kanal YouTube Mob Channel yang tayang pada Senin, Sarwenda memberikan klarifikasi dengan tegas. Tidak ada sama sekali unsur memanfaatkan, tegas Sarwenda. Ia mengatakan ia sebisa mungkin memperlakukan ketiga anaknya secara adil. Ia juga mengatakan jika ketiga anaknya harus terlibat syuting dan iklan, ia dan Ruben Onsu tidak akan mengambil uang yang dihasilkan oleh anak-anaknya. Mereka ada iklan, mereka ada syuting. Itu akhirnya kita harus ngasih tahu ke orang kalau kita tidak mengambil sepersen pun dari penghasilan anak. Tidak ada, jelas Sarwenda. Jadi dari penghasilan ketiga anak kami itu kami tidak mengambil sepersen pun dari penghasilan mereka, timpal Sarwenda. Sarwenda mengatakan uang yang dihasilkan anak-anaknya itu nantinya untuk masa depan mereka.
Bahkan Sarwenda mengaku siap memberikan bukti print out uang penghasilan anak-anaknya. Sebagai orang tua, Sarwenda dan Ruben Onsu ingin mengantarkan anak-anaknya untuk mencapai cita-cita. Ia juga mengatakan, sebelum anaknya berhasil mendapatkan cita-citanya, ia dan Ruben Onsu akan terus memberikan modal untuk ketiga anaknya. Tetapi penghasilan mereka itu hasil mereka, biarkan mereka yang menikmati nantinya, terang Sarwenda. Sarwenda menambahkan bahwa ia dan suaminya tidak pernah memaksa anak-anaknya untuk bekerja. Sementara itu, keinginan terbesar Bertrand Peto adalah menjadi artis dan penyanyi. Sarwenda dan Ruben mensupport dan berusaha mewujudkan keinginan Bertrand Peto untuk menjadi artis dan penyanyi. Lebih lanjut, ternyata tuduhan ini sudah lama diketahui oleh Sarwenda. Namun Sarwenda memilih untuk berdiam diri terlebih dahulu. Namun semakin lama didiamkan, Sarwenda akhirnya geram. Ia mengatakan kebetulan akan launching lagu barunya, dan di saat bersamaan tuduhan tersebut datang. Akibat hal ini, Bertrand dan Thalia yang seharusnya akan ada syuting video klip terpaksa harus dibatalkan. Hari ini harusnya Bertrand dan Cici syuting video klip, tapi karena ada hal ini jadi kami urungkan, biar nggak ada kata memanfaatkan, terang Sarwenda. Ia tidak ingin anaknya Thalia yang masih di bawah umur ikut terbawa permasalahan ini. Jangan sampai anak kecil yang belum tahu apa-apa malah nanti takutnya dibully, terang Sarwenda. Ia juga menjelaskan bahwa setelah mengetahui tudingan ke orang tuanya, Bertrand Peto tidak henti menangis semalaman. Dia merasa lagi nggak nyaman karena kenapa dia membuat Onsu ini menjadi sedih gitu loh, ujar Sarwenda. Bahkan Sarwenda mengatakan Bertrand sempat meminta izin untuk bertemu dengan psikolognya. Mengenai mengunfollow IG, Sarwenda menjelaskan jika hal itu adalah keputusan dari dirinya serta Ruben Onsu dan manajemen. Supaya tidak ada kata-kata memanfaatkan, dari pihak manajemen pun mengambil keputusan untuk supaya biarkan Onyo sendiri di Instagram dia. Jadi jangan sampai dikira kita memanfaatkan Instagram dia, jelas Sarwenda dalam tayangan Mob Channel. Bunda Sarwenda klarifikasi isu The Onsu Family hanya memanfaatkan Onyo Bertrand. Hal ini bermula setelah fans fanatik Bertrand Peto menuding keluarga mereka memanfaatkan sang putra. Karenanya langkah itu pun diambil agar tak lagi ada yang menyebut keluarga The Onsu memanfaatkan Bertrand Peto di Instagram. Wenda bahkan sampai langsung memberikan contoh nyata. Bingung sih kalau dibilang memanfaatkan, jadi contoh. Logikanya ketika Bunda ada satu program dan program itu mau tayang, otomatis Bunda akan memposting itu di Instagram Bunda. Bukan memanfaatkan, tapi mengingatkan supaya fans ingat, papar Sarwenda. Dan misalnya, teman Bunda punya lagu baru atau produk, namanya sesama teman aja, kita pasti saling mensupport. Mana sini gue postingin? Itu namanya saling support, bukan memanfaatkan, sambungnya. Sekali lagi Sarwenda pun meluruskan jika tudingan memanfaatkan Bertrand Peto salah besar. Apalagi selama ini ia pun selalu berusaha berlaku adil pada semua anak-anaknya. Bagaimana menurut pendapat Anda?